semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Mariani Kase, kelas 1C, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan NIM 21030200098. Di video kali ini saya akan mereview sebuah buku dengan judul Introduction to Sociology, ditulis oleh Sri Hundoda pada tahun 2005 dengan jumlah halaman sebanyak 292 halaman. Kita langsung saja masuk ke penjelasannya. Apa itu sosiologi? Sebelum mencoba mendefinisikan apa itu sosiologi, mari kita bahas terlebih dahulu apa konsepsi populer dari disiplin. Seperti halnya dengan ilmu-ilmu lain, sosiologi sering disalahpahami di kalangan masyarakat. Meskipun banyak yang mungkin benar dan terlalu menduga bahwa sosiologi adalah tentang orang-orang, beberapa orang berpikir bahwa itu semua tentang membantu orang yang tidak beruntung dan melakukan pekerjaan kesejahteraan, sementara yang lain berpikir bahwa sosiologi sama dengan sosialisme dan adalah sarana untuk membawa revolusi ke sekolah kami. Ilmuwan sosial pertama yang menggunakan istilah sosiologi adalah seorang Prancis bernama Auguste Comte yang hidup dari tahun 1798 sampai 1857. Seperti yang diciptakan oleh Comte, istilah sosiologi merupakan gabungan dari dua kata. Bagian pertama dari istilahnya adalah bahasa Latin socius yang bisa berarti beragam masyarakat, pergaulan, kebersamaan atau persahabatan. Kata lain, logos berasal dari bahasa Yunani secara harfiah berarti berbicara tentang atau kata berarti beragam masyarakat, pergaulan, kebersamaan atau persahabatan. Kata lain, logos berasal dari bahasa Yunani secara harfiah berarti berbicara tentang atau kata, namun istilahnya adalah umumnya dipahami sebagai studi atau ilmu. Jadi, secara etimologis, definisi literal dari sosiologi adalah bahwa itu adalah kata atau berbicara tentang masyarakat. Yang kedua, definisi sederhana dari sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, meskipun istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh filsuf sosial Prancis Auguste Comte. Sang disiplin lebih tegas didirikan oleh ahli teori seperti Emile Durkheim, Karl Marx, dan Max Weber. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita perhatikan bahwa konsep masyarakat dan budaya adalah pusat dalam sosiologi. Tiga, membedakan antara masyarakat dan budaya. Masyarakat yaitu sekelompok orang yang hidup dalam beberapa jenis wilayah yang dibatasi dan siapa yang berbagi cara hidup yang umum. Budaya adalah cara hidup bersama yang dimiliki oleh masyarakat atau suatu kelompok. Sekarang beralih ke masalah definisi. Penting bahwa selain definisi etimologis istilah ini, kami perlu memiliki definisi substantif lainnya. Dengan demikian, sosiologi secara umum dapat didefinisikan sebagai ilmu sosial yang mempelajari jenis-jenis fenomena seperti yang pertama, struktur dan fungsi masyarakat sebagai sistem, yang kedua, sifat, kompleksitas, dan isi dari perilaku sosial manusia, yang ketiga, dasar-dasar kehidupan sosial manusia, yang keempat, interaksi manusia dengan lingkungan luar, yang kelima, pentingnya interaksi sosial untuk perkembangan manusia, dan yang terakhir, bagaimana dunia sosial mempengaruhi kita, dan lain-lain. Definisi sosiologi yang lebih formal mungkin
ilmu sosial yang mempelajari proses dan pola interaksi individu dan kelompok manusia, bentuk-bentuk organisasi kelompok sosial, hubungan antara mereka, dan pengaruh kelompok pada perilaku lainnya. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang masyarakat yang tertarik untuk mempelajari hubungan sosial antara orang dalam konteks kelompok. Sosiologi tertarik pada bagaimana kita sebagai manusia berinteraksi satu sama lain. Hukum dan prinsip yang mengatur hubungan dan interaksi sosial atau pengaruh dunia sosial pada individu dan sebaliknya. Yang keempat, ikhtisar sejarah singkat. Sosiologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya muncul dari tradisi umum, refleksi fenomena sosial, minat pada sifat perilaku sosial manusia dan masyarakat mungkin selalu ada. Namun, kebanyakan orang-orang di sebagian besar masyarakat masa lalu melihat budaya mereka sebagai sesuatu yang tetap dan entitas yang diberikan Tuhan. Pandangan ini secara bertahap digantikan dengan penjelasan yang lebih rasional mulai dari 17 tahun abad, terutama di Eropa Barat. Isu-isu sosiologis, pertanyaan, dan masalah telah diangkat dan didiskusikan oleh para pendahulu mulai dari bahasa Yunani dan Romawi kuno, zaman para filsuf dan Nabi Ibrani. Sosiologi sebagai ilmu akademis demikian lahir di abad 19 di Inggris Raya dan Eropa Barat, terutama di Prancis dan Jerman, dan sangat maju melalui abad 19 dan abad ke-20. Perkembangan sosiologi dan konteksnya saat ini harus dipahami dalam konteks perubahan besar yang telah menciptakan dunia modern. Yang kelima, pokok bahasan, ruang lingkup, dan kekhawatiran sosiologi. Cakupan sosiologi sangat luas, mulai dari analisis lewat perjumpaan antar individu di jalan, hingga penyelidikan sosial global. Proses disiplin mencakup bidang yang sangat luas. Jangkauan yang mencakup setiap aspek sosial manusia, semua jenis hubungan manusia, dan bentuk perilaku sosial. Sosiologi adalah terutama tertarik pada manusia saat mereka muncul di interaksi sosial dan efek dari interaksi ini pada kebiasaan manusia. Interaksi tersebut dapat berkisar dari kontak fisik pertama bayi baru lahir dengan ibu untuk diskusi filosofis di internasional konferensi, dari lalu lintas biasa di jalan ke hubungan manusia yang paling intim. Yang keenam, tingkat analisis dan bidang sosiologis. Spesialisasi dalam sosiologi. Secara umum ada 2 tingkat analisis dalam sosiologi, yang juga dapat dianggap sebagai cabang sosiologi: mikrososiologi dan makrososiologi. Mikrososiologi tertarik pada tingkat kecil skala struktur dan fungsi manusia kelompok sosial, sedangkan sosiologi makro mempelajari aspek masyarakat secara luas. Makrososiologi berfokus pada fitur-fitur luar dari masyarakat. Tujuan sosiologi makro adalah untuk mengkaji fenomena sosial berskala besar yang menentukan bagaimana kelompok sosial diorganisir dan diposisikan dalam struktur sosial. Tingkat analisis makrososiologis
menitik beratkan pada interaksi sosial. Yang ketujuh, tingkat analisis dalam sosiologi. Yang pertama, mikrososiologi, yaitu menganalisis sosial skala kecil, fenomena. Makrososiologi menganalisis sosial skala besar, fenomena. Mesososiologi, analisis fenomena sosial di antara tingkat mikro dan makro. Dalam kerangka umum ini, sosiologi mungkin dibagi menjadi subbidang tertentu atas dasar kriteria tertentu. Bidang sosiologi yang paling penting dapat dikelompokkan menjadi 6 bidang. Pertama, bidang organisasi dan teori sosial, tatanan sosial. Berfokus pada institusi dan kelompok, pembentukan dan perubahannya, cara fungsi, hubungan dengan individu dan masing-masing lainnya. Yang kedua, kontrol sosial. Berfokus pada cara-cara di mana anggota masyarakat saling mempengaruhi sehingga sebagai untuk menjaga ketertiban sosial. Yang ketiga, perubahan sosial. Berfokus pada cara masyarakat dan lembaga berubah dari waktu ke waktu melalui teknis penemuan, difusi budaya, dan konflik budaya dan gerakan sosial. Yang keempat, proses sosial. Berfokus pada pola dalam perubahan sosial mana yang terjadi dan cara-caranya dari proses tersebut. Yang kelima, kelompok sosial. Berfokus pada bagaimana kelompok sosial dibentuk, terstruktur, dan bagaimana fungsinya dan berubah. Yang kelima, masalah sosial. Berfokus pada sosial kondisi yang menyebabkan kesulitan besar jumlah orang dan masyarakat itu berusaha untuk menghilangkan. Beberapa masalah mungkin meliputi kenakalan remaja, kriminalitas, kronis alkoholisme, bunuh diri. Sekian review dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau bahasa. Terima kasih.